أنا كنبغي نعيش نيت هنا، ما كنبغيش المدينة لا. السحور كنوض نوض في السحور كناكلو كنديرو الخبز والدواز وصافي. Assalamualaikum, marhaban bikum fi Sahara Marzuga. Inilah Gurun Sahara, padang pasir terbesar di dunia. Sahara sendiri memiliki arti gurun pasir dalam bahasa Arab. Dan Sahara yang sedang saya pijak ini adalah gurun pasir yang menjadi bagian dari desa kecil Marzuga di Tenggara Maroko. Perjalanan Jazirah Islam kali ini mengantarkan saya merasakan keindahan gurun pasir yang menjadi bagian dari sejarah penyebaran Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahara menjadi daya tarik utama wisatawan yang datang ke Maroko. Untuk mencapai gurun ini, saya berkendara via darat sejauh 12 jam dari kota Marrakesh. Karena wilayah ini memang cukup jauh dari tengah kota. Sahara Marzuga memiliki gundukan gurun pasir halus setinggi 350 meter dan menjadikan hamparan gurun pasir ini yang terindah di Maroko. Tak henti-hentinya saya mengucap syukur seraya memandangi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang gurun pasir ini membentang, saya jarang sekali menemukan orang lain yang berjalan kaki atau mengendarai unta seperti kami. Padahal gurun pasir Sahara merupakan rumah bagi suku nomaden Berber atau juga dikenal dengan suku Amazigh yang sudah berumur ratusan abad. Namun kini suku Berber, suku asli Afrika Utara, sudah mulai langka. Sebagian sudah berasimilasi dengan bangsa Arab dan menjadi penduduk Maroko saat ini. Beruntung saya masih bisa bertemu dan ditemani oleh Muhammad, seorang pemuda berdarah Berber. Muhammad bekerja sebagai pawang unta yang bertugas mengantar para turis seperti kami untuk berkeliling gurun pasir. 2 jam adalah waktu yang harus kami tempuh untuk mencapai tenda suku Berber dengan mengendarai unta. Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 km, yaitu sekitar 2 jam dengan unta ini, kita sampai. Itu dia titik istirahatnya. Ada tenda, nah katanya kita akan dimasakin masakan khas dari suku Berber. Karena baru pertama kali naik unta dengan waktu tempuh yang cukup lama, tubuh saya mulai berontak untuk segera turun dan beristirahat. So we stop here, Muhammad. Can I? Yeah. Stop. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bayangkan 2 jam. Syukran ya Jamal, syukran, good job. Assalamualaikum. Salam. Labas? Labas, alhamdulillah, bi khair, bi khair. Inilah tenda di antara gundukan pasir gurun Sahara, tempat yang saya tuju. Tenda khas suku Berber ini menjadi tempat istirahat bagi turis atau wisatawan yang berkunjung ke gurun Sahara. Fatimah, muslimah suku Berber, adalah tuan rumah yang dengan hangat menyambut rombongan kami. Ia beserta anak dan adiknya sudah 20 tahun terakhir menetap di tempat ini
6 km dari pinggir desa Merzouga. Alhamdulillah, tehnya hangat. Zain, istirahat dulu. Zuin, lazid. Di bawah tenda dari karung goni, kami melepas lelah sesaat, berteduh dari matahari yang cukup terik, sambil berkenalan lebih dekat dengan suku Berber Afrika Utara. Etnis yang mendapat pengaruh Islam dari kedatangan bangsa Arab pada tahun 642 Masehi di Tanah Maghribi. Saatnya mengolah kuliner khas suku Amazigh alias Berber. Inilah dapur sekaligus tempat beristirahat Fatimah dan keluarga di malam hari. Sangat sederhana, hanya bilik dari bambu dan berselimutkan karung goni. Fatimah mengajak saya membuat roti, sejenis pizza jika di Eropa. Layaknya membuat adonan roti, tepung terigu diolah hingga menjadi kalis sebelum diberi berbagai bahan pendamping. Jadi ini Bu Fatimah lagi mengajarkan saya cara bikin agrum. Ada agrum? Agrum. Isinya, oke, ada bawang, telur, kentang, bawang merah, keju, dan sedikit daging sapi. Agrum punya artian roti dalam bahasa Amazigh. Agrum merupakan makanan sehari-hari suku Berber. Mereka mengolahnya dengan bahan-bahan yang mudah didapat tanpa bumbu tambahan seperti garam dan gula. Nah, Sofi? Jadi kita tunggu sebentar supaya adonannya mengembang sekitar 10-15 menit baru dipanggang. Tungku pembakarannya pun unik dan masih sangat tradisional. Nadilat. Naam Fatimah. Anti tatbukhuna. أنت تطبخ هنا Masya Allah. الكوشة العافية. Safi. Setelah api dinyalakan, adonan langsung dimasukkan ke dalam tungku alami ini. Masaknya langsung di atas batu. Masya Allah, jadi benar-benar Allah telah memberikan alam yang terbaik untuk kita sampai di tengah gurun pasir Sahara bisa manggang roti dan kue dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar. Batu, ranting, pasir dijadikan oven alami. Masya Allah. Adonan agrum dibakar selama kurang lebih 10 menit di setiap sisinya. Saat memasak, agrum yang diletakkan di atas batu-batu kecil ini harus sering diputar agar terkena panas merata. Suruh har. Panas. أخبار بابا أنم Baba, alhamdulillah. Bikhair, Baba bikhair, alhamdulillah. Tanya kabar ayah saya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Saat menunggu agrum matang, tiba-tiba Fatimah bersenandung. أشكى بس الله وعليه اللهم صل عليك رسول الله الحبيب سيدي وجاه النبي. Masya Allah, itu adalah salah satu salawat dari suku Berber dari Amazigh. Masya Allah, ukhti. Wanita suku Berber punya ciri khas untuk menunjukkan rasa bahagia, yaitu membuat suara khas dengan lidah mereka. Tradisi ini disebut ululasi, simbol perayaan atau menghormati seseorang di budaya Afrika dan Timur Tengah. Ululasi dikenal dengan nama Zagorit dalam bahasa Arab dan telah dipraktekkan sejak zaman Mesir kuno. Di Maroko, Zagarit banyak dilakukan oleh para wanita dalam perayaan pernikahan.
Seperti yang dilakukan oleh Fatimah, melantunkan salawat dalam bahasa Amazigh dan diakhiri dengan zagarit khas Maroko. "20 menit telah berlalu, Agrum siap untuk diangkat. Agram khalas, safi. Agrum biasanya disantap sebagai makan siang dan juga makan malam. Satu porsi agrum bisa dibagi untuk 4 hingga 5 orang. Sambil menyantap agrum, saya ingin tahu bagaimana ia masih bertahan di tengah segala keterbatasan. أنا كنبغي نعيش النيت هنا، ما كنبغيش المدينة، لا بغيت أنا هنا زينة الجو الهواء موالفة هنا، أنا موالفة هنا وزين الجو عندي ديال هنا، كيونسوني هاد الخيمة، كتونسني هاد المهم هاد البلاصة هاد الحومة كتونسني مزيان عندي، كنعس مرتاحة يا ربي ليك الحمد هنا. إيوا وكنتمنى السعادة لمولانا يا ربي لك الحمد. لا 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 ما كنمشيش للمدينة كثير، لا ما كنمشيش، كنجلس نيت هنا وكنجيب كناكلو نيت غير هنا البصلة، وكيجيب لي هاد الولد كيتقدى ليا، ولدي كيتقدى ليا وصافي. رمضان هنا فاش كنصومو رمضان كنعسو هنا. السحور كنوضو في السحور كناكلو كنديرو الخبز والدواز وصافي. في رمضان حر جدا. رمضان هنا الناس حمار، فيه حرارة بزاف ولكن الحمد لله يا ربي لك الحمد على كل حال. الحمد لله. أي الحمد لله. الحمد لله. Maha suci Allah, Tuhan Maha Pemberi rezeki. Fatimah dan keluarga selalu dicukupkan walaupun harus tinggal di tengah gurun pasir yang terik. Dengan keterbatasan air serta makanan, tidak menghalangi Fatimah untuk menjamu tamu, saudara seiman yang datang jauh dari belahan bumi berbeda. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran dan juga mengenal suku Berber lebih dekat. Saatnya untuk pamit dan melanjutkan perjalanan lagi. Khalid, Saha, syukran katsir. Saatnya pamit dan kembali menyusuri gurun pasir Merzouga. باي باي، طريق السلامة، مع السلامة. مع السلامة. Kami harus mengendarai unta 2 jam lagi untuk sampai di titik berikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat atas Nabi yang patut kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penerang bumi. Ya Allah, Masya Allah, bagi saya perjalanan kali ini ke Gurun Sahara seperti mengingat kembali bagaimana Rasulullah zaman dahulu menyiarkan Islam, agama rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru lewat Gurun Sahara ini. Dimana akhirnya Islam masuk ke Afrika Utara, tepatnya di Maroko, lewat Gurun Sahara, area Merzouga. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjalan di padang pasir mengingatkan saya pada syair Al-I'tiraf dari Abu Nawas. Dosaku sebanyak lautan pasir, maka anugerahkanlah taubat, wahai Zat yang maha mulia. Dan usiaku semakin berkurang setiap hari, sedangkan dosaku semakin bertambah. Bagaimana aku memikulnya? Allah Sang Maha Agung dan Mulia, kami mohon ampun atas segala dosa. Hari berganti.
saya melanjutkan perjalanan ke kota angin Essaouira. Essaouira adalah sebuah kota di pinggir laut dan terletak di dalam sebuah benteng sejak abad ke-18. Sejuk, kuno, dan eksotis. Kota yang juga dikenal dengan nama Mogador dalam bahasa Berber ini punya komoditas unik yang hanya dimiliki Maroko dan tak ada di negara lain. Lihat saja wanita yang sedang sibuk menggiling berjejer di pinggir jalan. Essaouira merupakan daerah endemik penghasil argan di Afrika Utara. Argan adalah buah dari pohon argania, salah satu jenis pohon tertua di dunia. Pohon ini hanya tumbuh di barat daya Maroko, antara kota Essaouira dan Agadir. Dari biji buah argan dihasilkan minyak argan yang kerap disebut sebagai emas cair. Minyak argan sejak ratusan tahun lalu digunakan untuk obat segala gangguan pada kulit, mulai dari infeksi kulit, gigitan serangga, atau ruam. Minyak argan kaya akan vitamin A, vitamin E, antioksidan, asam lemak omega 6, dan asam linoleat. Minyak argan inilah yang sedang diekstrak oleh para wanita Berber di pasar dalam Medina Essaouira. Nah, salah satu hal yang membuat saya penasaran dengan Maroko adalah produksi dari minyak argannya. Di Indonesia sih baru booming sejak tahun 2014 hingga 2015. Tapi di Maroko, argan oil ini memang sudah hadir sejak lama, sekitar puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini nama alatnya adalah, this is name of this is raha. Raha lumula, Mul. Jadi penggilingannya masih sangat tradisional. Ini untuk mengekstrak minyak dari kacang argannya, di mana hasilnya sangat sedikit dibandingkan jumlahnya. So perbandingannya 40 kilo di fruit, una give me just 2 kilo 500 gram di almond. In 2 kilo 500 gram di almond, una give me 1 liter di argan for cooking. Tapi ini untuk perawatan wajah. Vitamin E-nya 300% lebih tinggi dibanding minyak zaitun. Nah, thank you, syukran. Inilah dia isi dari buah argan. Buahnya tebal, tapi bijinya hanya tipis seperti ini. Jadi saya mau coba dulu ya. Sepertinya menarik. Saya penasaran ingin melihat lebih dekat raha, penggilingan minyak argan tradisional. Nah, jadi kita menggilingnya menggunakan argan yang sudah dipanggang, lalu diputar. Ini batunya seperti biasa cukup berat. Dan halangannya lagi, anginnya cukup kencang di kota ini. Jadi nggak heran jika Essaouira juga dikenal sebagai kota berangin di Maroko. Sebenarnya sudah banyak tersedia alat penggiling minyak argan modern. Namun, para wanita di Essaouira ingin mereka tetap berperan aktif menghasilkan komoditi terpenting di Maroko. Argan bahkan masuk ke dalam daftar Biosphere Reserve atau konservasi keanekaragaman hayati oleh Lembaga Dunia UNESCO di tahun 1998. Begitu banyak nutrisi dalam buah super ini, bahkan kambing pun berusaha memanjat pohonnya. Di Maroko, kambing gemar memanjat pohon argan untuk mencari buah dan daunnya. Tak hanya satu ekor kambing, mereka membawa kawanannya untuk menikmati argan bersama-sama. Pemandangan ini menjadi hal langka yang ditunggu-tunggu wisatawan dunia, termasuk saya. This one for massage. For massage. Okay. Argan oil for massage with amber. Oh, So okay. this is argan oil, natural, with perfume amber. Oh. Okay? And that's one you can use like this, or excuse me. A little like that. Have Just a it. little. A little, yeah. And you make massage. Wow, so good. Mizian. First you make strong massage like that, Nah. strong like that.
Have you seen? Sorry. Jadi dalam 2 menit minyak argan ini sudah bisa menyerap ke dalam kulit. Also for your this, your body absorb, okay, and you feeling very nice. Can you feel? Iya, wanginya enak Iya. sekali. Wanginya khas argan, jadi beda dengan minyak zaitun. Ini Also, punya wanginya enak banget. And Also, it's good for the hair. Okay. Also, in other men like that. Maybe if you come to try me, I can like that. Have you seen? for your hair. Oh Yes, ya, like untuk this. melembabkan rambut. Have you seen? They make your hair stronger and fresh. Minyak argan menjadi oleh-oleh wajib dari Maroko karena saat keluar dari Maroko, harga minyak argan sangat mahal, bisa berbeda hingga 10 kali lipat. Minyak argan dapat dinikmati dalam bentuk dari minyak pijat, tonik rambut, minyak untuk wajah, hingga minyak untuk memasak. Kunjungan saya di Essaouira kali ini sungguh berkesan, melihat lebih dekat kehidupan Muslim Maroko di kota pinggir Laut Atlantik. Mengunjungi Maroko, negeri dengan 98,7% penduduknya yang muslim kembali menumbuhkan giroh dan semangat keislaman. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi saudara-saudari muslim dan muslimah di tanah Maghrib ini.